Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kaifa haluk Pak Samsudin, bapak-bapak dan ibu-ibu. Injih Pak Kiai Hajrianto Tuhari, alhamdulillah sudah rawuh di tengah-tengah kita. Untuk kajian, insya Allah akan kita mulai. Mohon maaf saya terlambat 10 menit. Siap. Ini sudah lewat berapa? 10 menit ya? Saya terlambat 10 menit ya? Belum, sebenarnya kita belum mulai, baru bertegur sapa sesama jamaah nih. Panjenengan nanti pukul 20. Kita persiapkan panjenengan untuk memberikan materinya. Kenapa nunggu pukul 20? Biar genap. Betul, Ustadz. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dan akan kita dan kami mohon untuk semua audio akan kita mute secara auto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduka ya dzal jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kepada yang terhormat Dr. Andes Hajrianto Tuhari, MA, selaku Duta Besar Indonesia untuk Lebanon. Pada yang terhormat segenap pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Ngawi, yang pada malam hari ini Bapak PDM berkumpul di SMK Muhammadiyah 1 Ngawi dengan tetap menggunakan aturan-aturan karena sedang berlangsungnya COVID. Dan kepada segenap jamaah yang dirahmati oleh Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan malam hari ini kita semuanya masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertegur sapa dan juga bisa melaksanakan menuntut ilmu secara bersama-sama melalui kajian virtual pimpinan daerah Muhammadiyah Ngawi dengan keadaan yang sehat walafiat. Salawat tersalam semoga terlimpah pada baginda Rasul Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi panutan kita semuanya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam hari ini kajian virtual kita bersama Ustadz Dr. Andes Tuhari mengambil tema Hagia Sophia titik emas kebangkitan Islam. Kebetulan pada malam hari ini beliau Ustadz Hajrianto langsung menyampaikan kajian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berada di Lebanon. Oleh sebab itu, jamaah sekalian, mari kita mulai kajian pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Untuk selanjutnya, sambutan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Ngawi yang akan disampaikan oleh Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ngawi kepada Bapak Dr. Andes Suwarto Abbas, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi
khalaqal insana min tin wa ja'alahu sulalatan mimma imahin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Qala Allah ta'ala bi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Hajrianto yaitu Hari MA, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah sekaligus Duta Besar Republik Indonesia di Lebanon, yang kami hormati rekan-rekan pimpinan daerah Muhammadiyah Ngawi, baik yang hadir di Gedung Pusat Pengendali Kajian Virtual di SMK Muhammadiyah 1 Ngawi yang kami hormati, juga yang di rumah hadir di Gedung Pengendali Kajian Virtual, Bapak Kiai Haji Ramadan Akarim, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ngawi, Bapak Sarijan, Wakil Ketua, Bapak Suhardi, Bendahara, Bapak Daris Wibowo, Wakil Ketua, Bapak Suwarno, Wakil Ketua, Bapak Suyanto, Wakil Ketua, Pak Sucipto, Wakil Ketua, dan Pak Anis Yuliarso, Wakil Ketua, dan juga Pak Rizkon, Wakil Ketua. Yang di rumah Mas Darsono dan Mas Nasrun, semuanya yang kami hormati. Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Ngawi beserta semua urtum dan majelis PDM Ngawi, juga bapak-bapak pimpinan cabang Muhammadiyah se-PDM Ngawi, juga tidak luput rekan-rekan teman-teman dari SMK Muhammadiyah 1 yang menyiapkan tempat untuk menjadi pusat pengendali kajian virtual saat ini, dan semua peserta kajian virtual melalui Zoom meeting yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersyukur kepada Allah. Allah menganugerahkan kepada kita kesehatan, keafiatan, juga keistiqomahan dalam jalan dakwah. Walaupun situasi dan kondisi sangat terbatas, namun kita tetap menembus sekat-sekat tersebut. Saudara kaum muslimin, kajian virtual PDM Ngawi yang kami hormati, dalam hitungan tahun Hijriah, Persyarikatan Muhammadiyah baru saja kita melewati milad yang ke-111, yakni dari tanggal 8 Zulhijjah 1330 sampai sekarang tahun 1441 Hijriah, dan kita beriringan juga dengan ibadah haji dan kurban yang dilaksanakan kemarin tanggal 31 Juli, dan tepat pada Idul Adha itu salah satu urtum kita, urtum Muhammadiyah, yaitu Tapak Suci Putra Muhammadiyah, juga miladnya yang ke-57. Dalam situasi kita saat ini, dalam keterbatasan kita, PDM Ngawi tetap bergerak. Oleh karena itu, PDM mengapresiasi kepada Majelis Tabligh yang telah bergerak dan tidak istirahat
untuk melakukan kajiannya. Juga terima kasih kami sampaikan kepada Lazismu PDM Ngawi yang tetap bergerak dan aktivitasnya bersama MC3 menangani COVID-19 yang saat itu Muhammadiyah Ngawi di tempat ini yang memulai, dan sampai saat ini Muhammadiyah Ngawi belum berhenti. Baik, ada satu pertanyaan. Lazismu juga telah ikut serta melaksanakan program Rendangmu dan Kornetmu PWN Jawa Timur. Apa ya? Semua itu kami apresiasi, semoga langkah-langkah ini menjadikan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kami sampaikan kepada semua pimpinan, baik di Aisyah, juga Urtum tingkat daerah dan PCM se-Kabupaten Ngawi yang tetap kompak untuk gerak secara kelembagaan dalam mensikapi maklumat PP Muhammadiyah berkaitan erat dengan ibadah di musim pandemi ini. Di samping itu, pimpinan daerah mengucapkan terima kasih kepada semua jajaran pimpinan yang telah kompak mengkoordinir menangani ibadah kurban yang kita laksanakan kemarin dan juga mendistribusikannya. Dalam catatan yang sudah melaporkan ke PDM, jumlah kurban di PDM Ngawi, sapi berjumlah 44 ekor dan kambing 122 ekor. Tentu catatan ini lebih banyak yang ada karena masih ada PCM yang belum melaporkan kepada kita, kepada PDM. Kaum muslimin jamaah kajian PDM melalui Zoom meeting yang kami hormati, Muhammadiyah telah berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sejak kelahirannya, sebelum kelahiran negeri ini. Ingat kita semuanya pada firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Al-Hasr 18. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan yang telah diperbuatnya pada hari esok, pada hari kemarin untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Kaum muslimin jamaah kajian yang berbahagia, peristiwa-peristiwa sejarah ini tidak hanya menjadi tulisan sejarah semata, namun semua mengandung nilai-nilai yang bisa kita petik pelajarannya. Sejarah adalah mengandung peristiwa masa lampau untuk menjadi pelajaran kita meniti masa kini dan untuk tujuan luhur di masa yang akan datang. Masa lalu adalah penting menjadi pelajaran di masa depan, keberhasilan dan juga jika mengalami kegagalan. Suatu kesalahan jika ada anggapan yang kita hanya mampu melihat masa depan, namun tanpa mampu melihat masa lalu. Oleh karena itu, kita ingat sesanti leluhur kita, bahwa diri kita yen sira mlaku ojo lali, sak pecak malengak. Artinya jika kita berjalan dalam hidup, selalu meniti tiap langkah kita, dan kita titi apa yang kita telah laksanakan untuk masa yang akan datang. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sekarang kita sudah pada penghujung tahun 1441 Hijriah. Saat pada awal abad ke-15 atau tepatnya tahun 1400 Hijriah, umat Islam sudah berikrar bahwa abad ini, abad 15 adalah abad kebangkitan. Sehingga kita sudah menapaki
42 tahun, karena bulan yang akan datang ini sudah masuk pada 1442 pada bulan Muharram yang akan datang nanti. Apakah kebangkitan itu telah dapat kita rasakan, atau aroma itu belum datang kepada kita, atau kita masih dalam titik bawah, atau masih dalam buritan sejarah? Mari kita jawab bersama-sama. Oleh karena itu kita ingat firman Allah, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi wali ya'lamallahu alladzina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz zalimin. Yang terjemahnya, dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami akan pergilirkan di antara manusia, di antara kamu, untuk menjadi pelajaran, dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir, dan agar sebagian kamu menjadi syuhada, menjadi saksi, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Jamaah kajian virtual yang berbahagia, zaman akan mengalami pergantian seperti roda berputar. Nah, saat ini kita berada pada posisi roda yang mana? Atau di mana posisi roda kita? Nanti akan dijabarkan oleh beliau, Bapak Dr. Andes Hajrianto Yetohari, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah sekaligus juga Duta Besar di Libanon. Kepada Mas Hajri, terima kasih yang tak terhingga, karena kami yang di kampung ini, di Ngawi ini merepotkan, jenengan yang non jauh di sana, di luar negeri. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya dan semuanya. Mari kita ikuti kajian kita. Akhirnya, nasru minallah, wa fathun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suharto Abbas yang telah memberikan sambutan pada kegiatan kajian virtual malam hari ini. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, bagi yang kesulitan untuk bergabung melalui Zoom, bisa bergabung melalui YouTube SMK Mutu Ngawi. Link insya Allah sudah kita share di beberapa grup WA yang kita miliki sebagai penghubung jamaah. Dan juga kami mohon kepada jamaah untuk mengisi daftar hadir. Di komen chat kita luncurkan, dan juga di komen pertama di YouTube kita tampilkan untuk link daftar hadir kajian. Untuk selanjutnya, nanti Pak Ustadz Hajrianto Tohari akan menyampaikan materinya selama 40 menit ke depan. Kepada jamaah yang mau bertanya, kami persilakan melalui chat yang ada di room Zoom. Kepada Bapak Hajrianto Tohari, untuk selanjutnya kami persilakan untuk memberikan kajian pada malam hari ini. Pada malam hari ini panitia mengangkat tema Hagia Sophia, titik emas kebangkitan Islam. Apakah itu sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, atau hanya sekedar euforia umat Islam terkait dengan pembukaan masjid tersebut? Kepada beliau, Bapak Ustadz Hajrianto Tohari, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi kama yambagi li jalali wajhihi wa adimi sultanih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah.
Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ngawi, Bapak Kiai Haji Ramadan Aka, beserta seluruh jajaran pimpinan daerah Muhammadiyah. Yang saya hormati Bapak-bapak dan ibu-ibu segenap keluarga besar Muhammadiyah Ngawi, pimpinan ketua dan pimpinan cabang se-Kabupaten Ngawi, termasuk di dalamnya ketua dan pimpinan cabang Aisyah Ngawi, beserta seluruh pimpinan organisasi-organisasi otonom dan majelis-majelis serta para pimpinan amal-amal usaha Muhammadiyah. Dan tentu saja kepada pimpinan dan pembawa acara Bapak Imam Samsudin STHI. Yang pertama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas izin dan berkenannya pada sore hari ini waktu Beirut, Lebanon, atau malam hari ini waktu Ngawi, Republik Ngawi ini ya. Pada waktu malam jam berapa nih? Jam 8 malam ya. Di Beirut ini baru jam 4 sore ya. Jam 4 sore. Jadi waktu Beirut itu lebih lambat 4 jam daripada waktu Indonesia bagian Ngawi. Kalau musim dingin itu waktu di Beirut itu 5 jam lebih lambat daripada waktu Indonesia bagian barat. Tapi sekarang ini mau memasuki musim panas, sudah terasa panas. Itu waktu Beirut itu lebih lambat 4 jam. Jadi sekarang jam 4 sore. Di sini jam 4 sore belum masuk waktu asar ya. Masih sekitar 30 menit lagi baru asyar. Nanti maghrib itu hampir pukul 8. Hampir pukul 8, pukul 20 itu baru maghrib, karena kalau musim panas itu siang panjang sekali, 16 jam lebih, sementara malamnya pendek sekali. Jam 20 baru maghrib, nanti jam 3 lebih sedikit sudah masuk subuh. Tapi jam 4 lewat sedikit sudah fajar terang gitu ya. Jadi malamnya pendek sekali. Nanti giliran kalau musim dingin itu malamnya panjang, siangnya pendek. Jadi malamnya 16 jam. Kalau musim dingin atau winter itu nanti belum jam 5 sudah maghrib ya. Belum jam 5 sore sudah maghrib, dan jam 5 lewat hampir setengah 6 baru subuh. Jadi gantian musim panas dan musim dingin. Beda dengan musim di Ngawi dan Karanganyar ya. Saya Karanganyar, jadi tetanggaan sama Ngawi sebetulnya. Saya kecil lahir dan besar di Karanganyar. Jadi Karanganyar itu kulon Gunung Lawu, Ngawi lor Gunung Lawu itu kan. Jadi dan kita ada beberapa tempat yang saya rasa berbatasan.
Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, tema yang diberikan oleh panitia penyelenggara Majelis Tabligh ya bersama dengan SMK Mutu. Mutu, jadi mutu itu artinya bermutu kan, berbobot ya. Itu adalah Hagia Sophia, titik emas kebangkitan Islam. Titik emas kebangkitan Islam. Jadi Hagia Sopa atau Hagia Sophia ya, titik emas kebangkitan Islam. Jadi menarik sekali tadi apa yang disampaikan Ketua PDM kita, Bapak Imam Ramadan, Bapak Kiai Haji Ramadan Aka. Ya. Kita perlu bermuhasabah, perlu memperhatikan apakah kebangkitan Islam itu sudah tampak di depan kita setelah awal abad 15 yang lalu. Begitu menginjak abad 15 Hijriyah, kita mencanangkan sebagai abad kebangkitan Islam. Wah, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua PDM tadi. Dan untuk itu maka tema ini mesti diberi tanda tanya. Jadi harus ada question mark ya. Ada pertanyaannya. Hagia Sopa titik emas kebangkitan Islam, kira-kira gitu. Atau apakah Hagia Sophia titik emas kebangkitan Islam, gitu. Oleh karena saya meniru apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua PDM tadi, setelah 41 tahun yang lalu kita mencanangkan abad 15, abad kebangkitan Islam, kita akan masih juga bertanya apakah sudah terwujud, sudah hampir setengah abad, berarti sudah separuh ya. Kalau abad 15 kita canangkan sebagai abad kebangkitan Islam, maka berarti sudah 41 tahun, karena sekarang tahun 1441 Hijriyah ya. Berarti sudah 41 tahun, nyaris setengah dari satu abad yang hendak kita canangkan itu. Nah, sekarang Majelis Tabligh pimpinan daerah Muhammadiyah Ngawi membuat pengajian dengan tema Hagia Sophia ya. Ya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Hagia Sophia ya, Hagia Sopa, ada yang menyebutnya Aya Sophia ya, Aya Sophia. Dulu ada rektor IKIP Muhammadiyah Jakarta itu bernama Aya Sophia ya. Aya Sophia biasanya dalam bahasa Arab itu ejaannya tidak Hagia Sopa ya, tapi Aya Sopa. Aya Sopa. Kalau dalam bahasa Latin dia sering disebut dengan Santa Sophia ya. Santa itu seperti kata, menjadi kata Latin santo. Santo itu orang suci dalam agama Kristen, itu disebut dengan santo ya, santo. Yang apa itu sering kalau kita pergi ke Ukraina ya, salah satu negara bekas Soviet dulu yang sekarang sudah merdeka setelah Uni Soviet pecah, itu ada sebuah negara namanya Ukraina atau Ukraine ya, ibu kotanya di Kiev ya. Wah, di situ ada sebuah gua besar gitu, panjang. Itu di dalamnya itu banyak
ditaruh, ya bukan dimakamkan tapi ditaruh saja itu santo-santo, orang-orang yang dianggap suci, mungkin semacam pastor atau pendeta yang dedikasinya atau pengorbanannya terhadap agamanya dipercaya dan diyakini sebagai sangat besar, mencurahkan hidupnya untuk agama, bahkan hidupnya pun ditanggung oleh agama, ya. Tidak menikah, tidak bekerja, ya bekerjanya sebagai pelayan, lalu dianggap orang suci, nah kemudian dipanggil santo. Jadi Santa Sophia, Santa Sophia. Nah kalau dalam bahasa Inggris sering disebut dengan Santa Sophia Church, atau juga sering disebut dengan Church of the Holy Wisdom, ya. Church of the Holy Wisdom, jadi gereja kebijakan suci, ya, kalau diterjemahkan ke bahasa Karanganyar atau bahasa Ngawi itu, ya. Atau the Church of the Divine Wisdom, jadi gereja kebijaksanaan ketuhanan, kira-kira gitu. Itu nama dari yang baru saja kemarin dikembalikan fungsinya menjadi masjid. Nah, bangunan itu sendiri, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, itu telah berusia 1,5 milenium, ya, 1,5 milenium. 1 milenium itu 1000 tahun, jadi 1,5 milenium itu berarti 1.500 tahun atau 15 abad, ya, 15 abad. Jadi 1.500 tahun. Dulu awal-awalnya bangunannya masih sederhana, itu menjadi tempat atau situs, ya, menjadi tempat atau situs pemujaan agama paganisme atau paganisme, ya. Dulu mungkin pada masa-masa masih baru beranjak dari masa primitif gitu, ya. Wah, itu agama pagan, itu agama suku atau agama tribalisme, ya. Ya, mungkin masih pada masa animisme, dinamisme, ya. Itu sudah ada situs itu. Itu 1.500 tahun yang lalu. Nah, pada waktu kekuasaan Bizantium, ya, pada waktu kekuasaan Bizantium itu jauh setelah dia menjadi situs paganisme, kira-kira tahun 916 itu sudah masa Konstantin yang keberapa itu, ya, karena Kaisar Bizantium itu beberapa kaisar menamakan dirinya dengan Konstantin, ya, karena seperti raja-raja di Jawa juga begitu kan, namanya Pakubuwono. Jadi Pakubuwono 1, 2, 3 sampai ke berapa. Nah, tapi juga ada yang menggunakan nama yang lain, misalnya Mangkubumi atau Amangkurat, kan gitu kan. Nah, kira-kira di Kekaisaran Bizantium itu dulu awal-awalnya ada Kaisar Konstantinus I. Itu masa-masa tahun baru tahun 325 Masehi, ya. 325 Masehi, jadi hampir 1.700 tahun yang lalu kalau perhitungan Masehi, ya. Itu membangun situs agama pagan itu, dan pada masa Justinian I itu
situs pagan itu dirombak atau direnovasi besar-besaran. Dan pada tahun 916 Masehi itu dijadikan gereja, yaitu setelah Kaisar Konstantin masuk Kristen. Tadinya ibunya saja, ibunya Konstantin, ibu Suri ya, ibu Suri itulah yang masuk Kristen, lalu dia berhasil mengajak anaknya yang menjadi kaisar Konstantin, maka kemudian Kristen menjadi agama negara pada waktu Kekaisaran Bizantium dipimpin oleh Konstantin itu, dan kemudian dibangunlah situs pagan itu tadi menjadi gereja menjelang tahun 1000, jadi tahun 1916 ya. Nah, 1916. Jadi hampir ya sekitar 80 sekian tahun itu tahun 1000 ya. Tahun 1000. Nah, karena kaisarnya namanya Konstantin, ya maka ibu kotanya namanya Konstantinopel atau Konstantinopel. Artinya dari kata Konstantin dan polis, ya Konstantin itu artinya kaisar, nama kaisar itu Konstantin, polis itu kota. Ya, jadi kotanya Konstantin. Nah, itu ibu kota Bizantium. Ya, ibu kota Bizantium. Bangunan-bangunan di Yunani itu biasanya diberi nama polis, ya. Akropolis, ya, Akropolis. Jadi Akropolis, ya, gitu ya. Nah, tahun 1453, ya, tahun 1453 Konstantinopel, kota Konstantinopel, ibu kota Bizantium, yang di situ ada Hagia Sophia tersebut, yang sudah berubah dari pagan, dari tempat pemujaan agama pagan menjadi gereja, namanya juga tidak berubah menjadi Hagia Sophia, Hagia Sopa. Nah, pada tahun 1453 Konstantinopel dibedah, ditaklukkan oleh Sultan Mehmed II. Ya. Sultan Mehmed II itu adalah sultan besar pada masa kekhalifahan Turki Utsmani. Waktu itu Turki Utsmani ibu kotanya di Edirne, ya. Ibu kotanya di Edirne. Tadinya ibu kota kekhalifahan Turki Utsmani, ya, itu di Bursah, sebuah kota namanya Bursah, kota tua ya. Saya pernah melalui darat dari Ankara menuju Istanbul, singgah di kota tua Bursah, bekas ibu kota Turki Utsmani, ya. Itu dulu ibu kotanya di Bursah. Waktu itu belum menaklukkan Konstantinopel, ya, belum menaklukkan Konstantinopel. Nah, itu di kota Bursah, jadi ibu kota Turki kekhalifahan Utsmani, itu di Bursah awalnya. Orang Barat itu tidak bisa mengatakan Utsmani. Tapi karena Utsmani itu kan kalau ditulis pakai bahasa Arab kan ain, sa, mim, alif, nun, ya nisbah, Utsmani. Jadi Utsmani, gitu kan? Utsmani. Itu orang Barat yang nggak biasa menulis dengan huruf Arab kan ditulis dengan huruf Latin. Utsmani biasanya ditulis U, T, S, M-A-N-I, Utsmani. Lama-lama S-nya hilang menjadi Otmani.
Lama-lama berubah menjadi Ottoman. Nah, jadi kalau orang Barat menyebut Ottoman itu jadi sebetulnya Utsmani. Jadi kekhalifahan Utsmani. Kekhalifahan Utsmani. Kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah Ottoman Empire. Jadi Imperium Ottoman. Kenapa disebut Imperium Ottoman? Karena setelah menaklukkan Konstantinopel, lalu ibu kota dijadikan ibu kota kekhalifahan Ottoman itu tadi, kekuasaan Ottoman Empire atau kekhalifahan Ottoman itu kemudian meluas sampai di pertengahan Eropa. Jadi beberapa negara bekas Uni Soviet itu dulu adalah provinsi dari Turki Utsmani seperti Chechnya, Georgia, Makedonia, apalagi yang namanya Uzbekistan, Kazakhstan, juga bekas negara-negara yang sekarang menjadi bekas Yugoslavia setelah pecah. Setelah pecahnya Uni Soviet kan kemudian pecah Yugoslavia, itu dulu adalah wilayahnya Ottoman. Seperti Bosnia, Kosovo, Kroasia, bahkan juga Hongaria, Rumania. Wah, itu dulu wilayah-wilayahnya Ottoman. Bahkan nyaris ibu kota Austria sekarang namanya Wina, ya. Dulu namanya juga Wina, itu sudah dikepung oleh anaknya Mehmed, itu namanya Sulaiman the Magnificent namanya, atau dalam bahasa Arab sering disebut dengan Sulaiman Al-Qanuni, ya. Itu dalam bahasa Inggris dia sebutannya oleh orang-orang Barat itu sebutnya Sulaiman the Magnificent, artinya Sulaiman yang agung. Bayangkan itu sudah dikepung kota Wina itu 3,5 bulan, tapi gagal karena keburu masuk musim dingin. Sampai 3 kali itu Sulaiman mengepung kota Wina, tapi tidak berhasil dijebol. Nah, itu yang di wilayah Eropa. Nah, di wilayah Timur Tengah, wilayahnya Ottoman itu dari sekarang menjadi negara-negara Arab itu dulu di bawahnya Ottoman sampai di Maroko. Jadi Maroko, Libya, Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, Mesir, masuk ke Arab Saudi, Irak, Yaman, negara-negara Arab Teluk, Syria, Jordania, Libanon, Palestina. Wah, itu semua dulu di bawah Ottoman Empire. Wah, maka dulu itu merupakan kekaisaran terbesar di dunia. Wah, sayang sekali itu pelajaran sejarah Islam yang diajarkan di sekolah-sekolah kita itu sedikit sekali yang mengenal apa itu kekaisaran Ottoman Empire. Wah. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi tahun 1453 Konstantinopel itu ditaklukkan. Wah, itu ada filmnya bagus banget ya. Juga ada buku banyak tentang bagaimana cerita penaklukan Konstantinopel oleh Ottoman yang pada waktu itu ibu kotanya sudah pindah. Jadi Mehmed ini cerdas sekali, dia umur 21 tahun jadi sultan, jadi khalifah. Lalu karena tujuannya untuk menaklukkan Konstantinopel itu, dia memindah ibu kotanya dari Bursa ke Edirne. Sekarang Edirne ini berbatasan dengan Bulgaria. Edirne. Wah, kota hebat itu. Maka saya punya cucu perempuan, saya beri nama Edirne, itu ya, untuk mengenang kota yang hebat. Dari Edirne itulah kemudian tentara-tentara Mehmed II, julukannya sampai Mehmed II. Mehmed itu orang Turki susah menyebut Muhammad, maka dia sebut Mehmed. Ya, Mehmed II, Muhammad jadi Mehmed.
Mehmet the Conqueror. Orang Barat menyebutnya Mehmet the Conqueror, Mehmet sang penakluk. Nah, ini namanya Mehmet II atau sering disebut nama aslinya Muhammad. Setelah menaklukkan Konstantinopel, maka dia mendapatkan gelar Al-Fatih. Al-Fatih itu artinya pembuka, sang penakluk. Maka dalam bahasa Inggris di buku-buku orang Barat itu ditulis namanya Mehmet the Conqueror. Jadi Mehmet sang penakluk. Nah, lalu ibu kota Konstantinopel ditaklukkan, dikuasai, dijadikan ibu kota baru oleh Ottoman, namanya diganti Istanbul. Nah, Konstantinopel, Konstantinpolis, kotanya Konstantin, diganti menjadi Istanbul. Istam itu dari kata Islam. Tidak tahu bagaimana proses pergeseran fonemis ya, pergeseran fonemis atau pergeseran fonetik ya, pergeseran bunyi atau pergeseran ucapan, fonetik atau fonemik ya, lupa saya. Pergeseran fonetik, pergeseran fonem, fonemnya bergeser, jadi Istanbul itu kota, jadi Islambul itu kota Islam. Nah, oleh Mehmet kemudian Hagia Sophia ini dibeli dan kemudian menjadi masjid. Walhasil dia menjadi gereja itu dari tahun 1916 sampai 1453. Coba berapa ratus tahun itu? Yang pintar matematika cepat ya. 1453 dikurangi 916. Sekitar 500 tahun dia menjadi gereja lebih ya. 1453 ya, katakan saja 500 tahun dia menjadi gereja. Dan kemudian 1453 oleh Sultan Mehmet itu dibeli dan kemudian dijadikan masjid. 1453 menjadi masjid. Ketika Ottoman Empire runtuh ya, tahun 1924 ya. 1923 1924 Ottoman yang kekuasaannya besar sekali tadi karena situasi politik, sosial, budaya dan perekonomian, Ottoman makin melemah dalam berbagai peperangan kalah. Perang sama Balkan kalah, perang sama Inggris, Prancis dan sebagainya kalah. Kira-kira 3 sultan terakhir, 4 sultan terakhir sampai ke yang terakhir ketika bubar kekhalifahan itu, perang kalah dan wilayahnya jatuh sedikit demi sedikit, jatuh dikuasai oleh para pemberontak dan para negara yang lain. Karena pada zaman itu memang zaman penaklukan ya, kerajaan atau kekaisaran atau kekhalifahan yang kuat pada waktu itu ya menaklukkan sebelahnya terus. Bagi yang tidak kuat kalah, dirampas wilayah negaranya. Karena pada masa itu ya masa penaklukan. Kekaisaran mana saja, kekaisaran Cina juga mencaplok wilayah-wilayah sebelah. Mungkin juga kerajaan-kerajaan di Indonesia dulu juga begitu. Mojopahit mana yang wilayah kecil kalah, ambil jadi wilayahnya Mojopahit. Wah, itu penaklukan. Masa Singosari juga begitu, Mojopahit begitu. Terus masuk masa Mataram, ya juga begitu. Kuat-kuatan. Ya. Kuat-kuatan, maka seringkali kerajaan itu pecah. Bahkan Nusantara pernah didatangi oleh diserbu oleh tentara dari Cina pada masa Kubilai Khan kan. Kubilai Khan pada masa Mojopahit itu menyerbu Mojopahit di Jawa Timur, mungkin termasuk Ngawi juga itu ya, masih wilayah itu
kan nggak jauh dari Mojokerto, kan wilayah ibu kota Mojopahit di sana. Singosari kemudian runtuh diganti Mojopahit, Raden Wijaya. Nah dulu Kubule Ikan itu bersekongkol dengan Raden Wijaya untuk menjatuhkan Singasari. Begitu setelah menang disikat oleh Raden Wijaya, diusir. Lalu berdirilah Mojopahit yang menjadi salah satu kerajaan terbesar di Indonesia. Nah saya ingin mengatakan ya kayak seperti itu. Nah, sejarah Islam juga melakukan penaklukan, tetapi dulu menyebutnya dengan Fatah. Ya. Dulu Rasulullah SAW di Madinah. Nah, di Madinah beliau kelahiran Makkah, tapi beliau berkembang mendapatkan wahyu, kemudian mendakwahkan di Makkah selama 13 tahun. Pengikutnya hanya sekitar ratusan saja. 200 sampai 250, kemudian bertambah banyak setelah Bai'atul Aqobah, kemudian beliau hijrah ke Madinah, bisa dikonsolidasikan kekuatan di Madinah antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Jumlahnya awal-awalnya juga cuma 300-an orang. Bahkan pada waktu itu di Madinah itu minoritas. Sempat minoritas karena yang kuat orang-orang Yahudi, ada Yahudi Bani Nadir, Bani Kuwanika dan sebagainya, ada 3, orang Nasrani juga banyak, tapi berhasil dipimpin oleh Rasulullah dan umat Islam bertambah besar sampai kemudian mencapai ribuan dan kemudian terjadi Fathu Makkah. Nah, maka istilahnya kalau dalam Islam bukan penaklukan tapi Fathu Makkah. Fathu Makkah. Jadi Rasulullah datang ke Makkah dengan pasukannya, Makkah menyerah, itu namanya Fathu Makkah. Itu salah satu tonggak sejarah Islam yang sangat penting. Setelah Fathu Makkah, kemudian seluruh jazirah Arab itu menjadi Muslim, maka kemudian Rasulullah melakukan apa? Fathu Syam. Fathu Syam. Jadi pembebasan Syam. Syam itu adalah wilayah-wilayah yang sekarang salah satunya Libanon di situ. Yang sekarang pecah menjadi beberapa negara. Yordania, Suriah atau Syria, Libanon, Palestina. Bahkan Palestina malah direbut lagi. Orang Palestina tidak berhasil membuat negara sendiri, malah di tanahnya, di atas tanahnya berdiri Israel tahun 1948. Itu namanya Fathu Syam. Jadi sebetulnya wilayah Syam ini bukan Arab, tapi dibebaskan oleh Rasulullah SAW, disempurnakan pada masa Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab dulu pada masa Khalifah Umar bin Khattab, setelah Rasulullah wafat, maka kemudian mulai masa Khulafaur Rasyidin, khalifahnya Abu Bakar As-Siddiq meninggal, diganti oleh Umar bin Khattab. Pada masa Umar bin Khattab itulah Baitul Maqdis atau Yerusalem atau Al-Quds ditaklukkan. Bahkan penyerahan kuncinya diserahkan langsung kepada Umar bin Khattab di Baitul Maqdis. Ya. Dan sekitarnya kemudian semuanya ditaklukkan menjadi salah satu provinsi namanya Syam. Nanti ketika Umar meninggal diganti Utsman meninggal diganti Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib masih di Madinah, tapi karena dilawan oleh Muawiyah. Muawiyah itu gubernur Syam yang diangkat oleh Umar bin Khattab. Perang dengan Ali dalam perang Siffin dan sebagainya ya. Lalu menghasilkan tahkim. Ali bin Abi Thalib memindahkan ibu kota dari Madinah ke Kufah. Tapi kemudian di Kufah Ali bin Abi Thalib terbunuh ketika sholat subuh. Pada waktu itu sedang persaingan sengit perang dengan Muawiyah, gubernur Syam. Tapi kemudian dengan meninggalnya Ali, maka Muawiyah menjadi khalifah. Anaknya Ali namanya Hasan bin Ali bin Abi Thalib merasa tidak cukup kuat melawan Muawiyah. Dia mundur dari kekhalifahan dan menyerahkan kepada Muawiyah.
Menyerah dia. Lalu Muawiyah menjadi khalifah, memindahkan ibu kotanya ke Damaskus. Dimas bahasa Arabnya. Nah, sekarang menjadi ibu kota Suriah. Wilayah Syam itu sekarang pecah menjadi negara Suriah, Libanon, Yordania, dan Palestina. Nah, itu disebut Fathu Makkah. Ada sebuah buku sejarah yang bagus sekali kalau dibaca, namanya Futuhul Buldan. Ya, Futuhul Buldan. Futuhul Buldan itu artinya pembebasan negara-negara. Wah, itu menceritakan bagaimana dulu Islam membebaskan berbagai kawasan. Nah, lalu orang Syam yang tadinya enggak Arab itu karena kemudian berbahasa Arab, akhirnya menjadi Arab, disebut Arab. Itu yang disebut dengan musta'ribah, Arab musta'ribah atau Arabized people, jadi orang-orang yang di ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tahun 1923 setelah berbagai tempat ditaklukkan negara-negara barat, Ottoman runtuh. Ya, Ottoman runtuh, kekhalifahan Utsmani runtuh, bahkan pada waktu itu Inggris menduduki Istanbul. Jadi Inggris itu menduduki ibu kota Ottoman, Istanbul, bersama-sama dengan kekuatan barat Eropa lainnya. Ada Perancis, ada Rusia, bergabunglah di situ, ya ingin menaklukkan lagi. Tapi kemudian delalah pada masa seperti itu tampil seorang namanya Mustafa Kemal Atatürk. Dia tentara. Wah, habis-habisan dia berperang dan bisa mempertahankan Istanbul dan beberapa daerah sekitarnya. Lahirlah Republik Turki. Republik Turki itu kira-kira hanya sekitar 15-20% dari wilayah Ottoman dulu. Maka dia karena yang merasa yang memimpin perang dan mengalahkan orang-orang barat, bisa mempertahankan wilayah kecil itu, Mustafa Kemal Atatürk lalu mentahbiskan sendiri menjadi presiden dan dia menghapus kekhalifahan Ottoman. Selesai, kerajaan selesai. Jadi di-destroy. Ya mungkin kalau kita ya mirip-mirip juga, di kita kan juga setelah lahirnya republik, kerajaan-kerajaan kan di-destroy. Karena beberapa kerajaan meski tidak semuanya dianggap sebagai simbol dari feodalisme, di mana yang berkuasa orang-orang bangsawan. Jadi republik itu umum. Sekarang negaranya punyanya umum, bukan punyanya anak-anak raja saja, tapi semua rakyat di situ sebagai penguasa, maka namanya republik. Ya meskipun itu cuma lebih sebagai slogan, yang berkuasa ya tetap yang berkuasa, gitu kan Bapak Ibu sekalian. Nah, pada masa Mustafa Kemal Atatürk itu menjadi presiden, kira-kira 10 tahun dia konsolidasi kekuasaan lalu membuat republik. 10 tahun kemudian tahun 1934 Masjid Hagia Sophia yang tadi 500 tahun yang lalu dibeli oleh Mehmet penakluk gitu ya, Mehmet the Conqueror atau Muhammad Al-Fatih itu tadi, jadi masjid. Fatih Mehmet juga tidak merubah namanya, tetap aja Masjid Hagia Sophia, cuma dia tambahi bangunan 4 menara. 4 menara. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang pernah berkunjung ke Istanbul, berkunjung ke Hagia Sophia, ada 4 menara. Lalu di pojok-pojok di plaza itu, di dalam itu, plaza masjid, wah itu dikasih tulisan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, pojok sana Utsman bin Affan, pojok sana lagi Ali bin Abi Thalib. Lalu di pojok, karena pojoknya banyak, ada pojok Hasan, ada pojok Husain bin Ali dan sebagainya ya. Ya melambangkan para khalifah pada waktu itu. Nah,
oleh Mehmet seperti itu. Nah, tahun 34 Kemal Atatürk, dia juga beragama Islam, tapi dia disebut sebagai tokoh sekulerisme Turki. Dia membuat deklarasi mendekretkan Masjid Hagia Sophia menjadi museum. Itu 1934. Jadi museum. Hampir 500 tahun. Ya. Jadi 500 tahun lebih menjadi situs pagan, agama pagan, tempat pemujaan agama pagan, sekitar 500 tahun atau lebih sedikit menjadi gereja Hagia Sophia, the Church of Wisdom itu tadi, ya, the Church of the Holy Wisdom tadi, Hagia Sophia. Lalu 500 tahun lagi juga menjadi masjid. Sampai tahun 34 oleh Kemal dijadikan museum, jadi didekretkan jadi museum. Sejak saat itulah kemudian tata dunia baru berubah, ya. Setelah Perang Dunia I, Ottoman bubar, lalu kemudian pemenang perang itu membagi-bagi wilayah sesuai sekehendaknya karena menang perang. Maka jangan sampai perang kalah, ya. Karena nanti yang menang yang akan mengatur, membagi-bagi tanah wilayah kekuasaan itu diatur oleh yang menang. Sesuka-sukanya yang menang, berkompromi. Karena yang menang itu banyak bangsa, maka di antara bangsa itu membagi-bagi. Seperti dulu wilayah Arab itu dibagi, ada yang di bawah Perancis, ada yang di bagiannya Inggris. Yang Perancis itu Libanon, Suriah itu punyanya Perancis. Palestina, Yordania, Mesir punyanya Arab, punyanya Inggris. Arab Saudi dulu juga di bawah kekuasaannya Inggris. Maka ada cerita, bukan cerita ya, sejarah The Lawrence of Arabia. The Lawrence of Arabia. Irak juga Inggris. Itali menguasai Libya, Prancis tambah lagi Aljazair, Tunisia, Maroko, sampai kemudian sampai India. India itu Inggris, ya. Dulu satu negara dengan Pakistan, dengan Bangladesh, Inggris. Pemenang Perang Dunia Kedua bagi-bagi juga. Ya, pemenang Perang Dunia Pertama bagi-bagi juga kan. Indonesia, Belanda, Malaysia, Inggris, Brunei. Dulu Singapura itu punyanya Belanda. Bengkulu yang berada di Sumatera Selatan itu punyanya Inggris. Lalu Inggris dan Belanda tuker-tukeran. Udahlah kamu kalau gitu Bengkulu saya kasihkan kamu, Belanda saya tak pilih Singapura saja. Akhirnya Singapura dijajah Inggris, Bengkulu masuk ke Indonesia karena punyanya Belanda. Wah, itu sejarahnya panjang, itu bisa ceritanya 2 malam itu, Bapak Ibu sekalian, bisa 2 malam. Oke ya, Bapak sekalian, intinya adalah kemudian 1934 sampai 2020 itu menjadi museum. Saya mungkin 4 atau 5 kali ya mengunjungi Hagia Sophia itu. Mungkin kalau sekedar untuk masjid, keputusan pengadilan kemarin oleh pengadilan Turki diputuskan jadi masjid kembali, dan Presiden Erdogan melalui membuat dekret berdasarkan keputusan pengadilan. Dekret itu nggak bisa sembarangan juga, ini berdasarkan keputusan pengadilan lalu jadi masjid ya, jadi masjid lagi, dan mulai dipakai sholat Jumat yang sudah yang kedua, karena hari kemarin pas Idul Adha itu sudah hari yang kedua. Tanggal 24 sudah dipakai sholat Jumat. Kalau sekedar untuk masjid, untuk sholat, ya sebetulnya menurut hemat saya nggak jauh dari Hagia Sophia, hanya sekitar berapa ya, 150 sampai 200 meter itu ada Masjid Biru, Blue Mosque ya, atau Masjid Sulaimaniyah yang dibangun pada masa Khalifah Sulaiman yang tadi saya sebut, Sulaiman the Magnificent. Itu jauh lebih besar dan juga jauh lebih bagus menurut saya.
daripada Hagia Sophia itu. Dan di Masjid Sulaimaniyah itu, ya kita tahu Turki itu negara yang konstitusinya menyatakan negara sekuler. Ya. Masjid Sulaimaniyah saja, saya mungkin sholat Jumat di Sulaimaniyah ada beberapa kali juga. Ya tidak penuh dengan jamaah waktu itu ya. Dan juga orang Turki ini sangat bebas ya, sangat bebas. Bahkan kalau bulan Ramadan di sekitar Masjid Sulaimaniyah dan di antara Sulaimaniyah dan Hagia Sophia itu ada seperti jalan dan taman plaza gitu ya. Itu ya banyak orang jualan makanan seperti restoran tapi tidak terlalu permanen ya. Yaitu kalau bulan puasa ya banyak orang duduk makan di situ, yang nggak puasa ya makan, yang puasa menunggu adzan baru mau buka ya. Ya begitulah suasana. Padahal itu di samping masjid, ya di samping masjid. Nah maka saya katakan tadi kalau sekedar untuk sholat ya ada Sulaimaniyah, tapi ada makna simbolik, ya makna simbolik. Nah sebagai bagian terakhir dari ini saya. Lantas apakah dengan demikian kasus Hagia Sophia itu bisa menjadi titik emas kebangkitan Islam? Kembali kepada apa yang diceramahkan Bapak Kiai Haji Ramadan Aka tadi di awal. Ya, kita sudah mencanangkan namanya kebangkitan Islam pada awal abad 15. Dan bahkan menurut saya kelahiran Muhammadiyah itulah sebetulnya kebangkitan Islam. Cuma kebangkitan Islam itu tidak bisa dibuat overnight dalam satu malam. Ya kebangkitan Islam itu sebuah proses panjang yang harus diperjuangkan oleh kita umat Islam. Tadi surat Ali Imran ayat 140 dikatakan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Gitu kan? Dan hari-hari kejayaan itu dipergilirkan di antara umat manusia. Coba Bapak Ibu perhatikan yang saya sampaikan dengan singkat tadi. Coba dari kecil berkembang menjadi Kesultanan Ottoman atau Utsmaniyah ya, kekhalifahan Utsmaniyah Ottoman, mindah-mindah ibu kota dari Bursa ke Edirne, lalu menaklukkan Konstantinopel menjadi besar, kekaisaran besar, maka disebut Empire, Ottoman Empire yang kekuasaannya setengah Eropa, seluruh dunia Arab ditambah dengan Asia Tengah. Belum pernah ada kekaisaran atau imperium di dunia ini yang besarnya melebihi kekhalifahan Turki Utsmani atau Ottoman Empire. Giliran dia menang, tapi kemudian giliran dia runtuh, hancur berkeping-keping. Di Arab saja menjadi 22 negara. Dulu itu di bawahnya Turki, itu yang Arab saja, yang provinsi Arab saja pecah menjadi 22 negara, belum lagi yang di Turkinya sendiri. Menjadi beberapa negara, antara lain negara-negara Balkan. Nah, dulu ada kekhalifahan Khulafaur Rasyidin, runtuh. Kemudian berganti Umayyah, runtuh. Kemudian menjadi dinasti atau Bani Abbasiyah, runtuh. Kemudian muncul Fatimiyah, runtuh. Kemudian muncul Utsmani atau Ottoman. Pada masa Ottoman itu Bapak Ibu sekalian ada 3 imperium Islam besar. Satu namanya Ottoman Empire atau kekhalifahan Turki Utsmani, ibu kotanya di Konstantinopel. Nomor 2 kekhalifahan Safavid, ya, ibu kotanya itu di Samarkand, ya, dan Iran semuanya. Dan yang ketiga Kesultanan Islam Mughal di India. Kesultanan Islam Mughal. Pada waktu itu di Indonesia kira-kira masa Sultan Demak. Ya.
Karena Demak itu kan berdiri setelah kehancuran Mojopahit. Mojopahit itu runtuhnya pada tahun 1478 yang disimpulkan dalam Sandyakala Sengkala Jawa itu. Sirna ilang kertaning bumi. Sirna ilang kertaning bumi. Sirna itu hilang, nol artinya sirna ilang itu juga enggak ada, nol. Kertaning, kerto itu 4, bumi itu 1. Nah, itu kalau cara membacanya Sangkolo seperti itu dibacanya dari belakang, jadi tahun 1400, 1400, Sirno ilang kertaning bumi. Nah, itu kan runtuh Mojopahit berdiri Demak. Demak runtuh berdiri Pajang. Pajang runtuh berdiri apa? Mataram. Ibu kotanya di Kota Gede, Yogyakarta. Kota Gede, Mataram, kemudian pindah ke Kartosuro, pecah menjadi Kasunanan Surakarta, Kesultanan Yogyakarta. Solo pecah lagi jadi 2, Jogja pecah lagi jadi 2. Tahun 45 Republik, selesai. Nah, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainanas. Hari-hari kejayaan itu aku pergilirkan di antara umat manusia. Nah, poin terakhir Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kejayaan atau giliran untuk berjaya itu harus diperjuangkan. Berjuang dengan jiwa, dengan harta, dengan seluruh kekuatan. Ya. Untuk menjadi meraih watilkal ayyamu nudawiluha giliran berjaya, nudawilu dawala yudawilu akhirnya menjadi kata kerja daulah. Nah, maka dulu disebut daulah Bani Umayyah, artinya giliran Umayyah berkuasa. Daulah Bani Abbasiyah, giliran Abbasiyah berkuasa. Daulah Utsmaniyah, giliran Utsmaniyah, keluarga Utsmaniyah atau Turki Utsmani tadi berkuasa. Itulah namanya kejayaan itu dipergilirkan. Orang Jawa bilang cokro manggilingan, yang berputar kadang di atas kadang di bawah. Poin terakhir yang sangat penting adalah bahwa kejayaan itu harus diperjuangkan. Kemuliaan itu harus diperjuangkan. Kemenangan itu harus diperjuangkan. Kejayaan, kebangkitan, kemenangan itu tidak bisa didapatkan dengan cara duduk-duduk manis, apalagi duduknya sambil mengantuk. Nah, kejayaan itu harus dikejar, dijemput, dan seringkali diperebutkan. Maka fastabikul khairat. Berlomba-lombalah kamu sekalian dalam kebaikan. Muhammadiyah 1912 lahir, itu sebetulnya merupakan awal kebangkitan Islam. Tinggal sekarang kita warga Muhammadiyah khususnya dan umat Islam pada umumnya, bagaimana kita bekerja keras untuk menjadi golongan yang unggul. Itulah bangkit. Untuk itu maka untuk unggul, untuk bangkit, kita selalu meneriakkan azan hayya 'alal falah. Mengucapkannya harus dengan sungguh-sungguh, dengan serius, bahwa hayya 'alal falah. Karena memang harus diikuti dengan perjuangan yang serius, perjuangan yang sungguh-sungguh. Maka diperlukan iman yang kuat, takwa yang kuat. Yang kedua, diperlukan semangat jihad yang tinggi. Yang ketiga, itu saja tidak cukup, diperlukan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itu Muhammadiyah membuat sekolahan-sekolahan, universitas, SMK mutu seperti yang ada di Ngawi. Lalu yang keempat, diperlukan etos kerja yang tinggi. Dan yang terakhir, disiplin sosial. Semuanya itu harus kita kembangkan. Kita sudah punya banyak sekolah. Kita punya banyak universitas. Tapi mari dilihat, apakah itu baru bersifat jumlah secara kuantitatif? Jumlahnya sudah banyak, lebih dari 170 universitas. Tapi kita juga harus mesti melihatnya dari segi kualitas.
Jumlah sudah cukup, tapi kualitasnya harus menjadi universitas-universitas unggulan. Unggul, ya karena mau bangkit. Kata Pak Samsudin tadi kan, Pak Imam Samsudin, kita mau bangkit. Ya bangkit itu tidak cukup dengan merubah masjid. Tapi dengan banyak perangkat, kita membangun infrastruktur. Sekolah-sekolah yang bagus, ayo SMK Mutu Ngawi menjadi SMK unggulan se-Indonesia. Di antara SMK Muhammadiyah. Tapi setelah itu tidak juga cukup, belum juga cukup. Harus menjadi unggulan di antara SMK lainnya. Universitas Muhammadiyah juga harus menjadi unggulan, masuk ranking best 10 terbaik di Jawa. Setelah itu best 10 10 terbaik di Indonesia. Lalu best 10 se-Asia Tenggara. Sekarang universitas-universitas di kita ini masih jauh. Bahkan universitas negeri yang terbaik itu rankingnya masih di atas 150 di dunia. Bahkan di atas 200. Walhasil kita perlu kerja keras. Fastabiqul khairat. Nah, kita sudah mempunyai doktrin Islam berkemajuan. Sekarang kita tingkatkan lagi menjadi Islam berkeunggulan. Tidak cukup maju, tapi unggul. Nah, Bapak-Ibu sekalian, saya sudah cukup panjang, banyak cerita yang sejarah yang saya lompat-lompat karena waktu cuma 45 menit. Ya, saya coba peras-peras, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian Bapak Kiai Haji Ramadan AK dan seluruh jajaran pimpinan Muhammadiyah dan Pak Imam Samsudin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita sambung lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, nyun sewu Ustadz. Ada pertanyaan yang disampaikan kepada panjenengan? Masih ada waktu untuk menjawabkah? Ustadz Hajiranto? Saya. Oke. 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 Tadi di merah, Siap. jadi saya tidak bisa ini. Saya ikut saja sama Pak Imam Samsudin. Saya diberi waktu 45 menit. Saya pakai 45 menit. Mau ada tanya jawab, saya ikut saja. Kalau Pak Imam ada dikasih pertanyaan, saya jawab. Kasih waktu juga berapa menit akan saya jawab sesuai dengan itu. Iya, Ustadz, siap. Kita informasikan juga untuk Ustadz Jiranto Hari, bagaimana kebiasaan masyarakat Ngawi atau kata panjenengan Republik Ngawi. Di beberapa tempat di Ngawi itu ternyata menyelenggarakan nonton bareng, kajian virtual. Kajian virtual bagus. Nonton bareng seperti itu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada kami. Yang pertama dari Pak Budi Sunaryanto, Kepala SMA Muhammadiyah II Ngawi. Pertanyaannya, ketika hampir semua umat Islam berbahagia dan bangga ketika Hagia Sophia dijadikan kembali masjid, kenapa Mufti Mesir malah tidak setuju dengan dibukanya Hagia Sophia? Ada apakah itu? Itu pertanyaan dari Ustadz Budi. Yang kedua, pertanyaan dari Ustadz Yusron Hanafi, PCPM Ngawi. Pak Dubes, terkait dengan Hagia Sophia sebagai titik kebangkitan Islam, apakah berlanjut terhadap pembebasan Palestina dari Israel? Dengar-dengar Presiden Erdogan ingin membebaskan Baitul Maqdis dari Israel. Terus kemudian ada pertanyaan dari Pak Saifuddin PDPM Ngawi. Tetapi pertanyaan ini sudah dijawab di penyampaian materi akhir dari panjenengan tadi, kita lewatkan. Terus kemudian dari Pak Mukti Wibowo. Ini mohon pencerahan Ustadz,
terkait dengan Turki dan Saudi yang sama-sama bersikukuh ingin menjadi polisi dunia Islam atau dunia Arab. Jadi saat Hagia Sophia dijadikan sebagai kebangkitan Islam, maka apakah itu masih mungkin seperti itu? Bahasanya saya kemas sebagaimana bahasa yang bisa dipahami teman-teman yang lain. Terus Nomor kemudian dua yang tadi siapa? Nomor 2 tadi? nomor 2 dari Pak Yusron Hanafi terkait dengan pembebasan Palestina. Ya. Oke. Terus kemudian yang keempat, ini dari Dr. Andes Suwarto Abbas. Nyun sewu, Ustadz. Tadi yang menyampaikan sambutan adalah Pak Suwarto Abbas selaku sekretaris sekretaris PDM Ngawi. Untuk Mbah Don berada di sampingnya, di sebelah kanannya itu, menunggu kita semuanya. Pertanyaan dari Ustadz Suwarto Abbas, apakah upaya mengembalikan satu kekuasaan Islam di masa yang akan datang itu memungkinkan, sebagaimana yang dilakukan oleh teman-teman di Hizbut Tahrir? Itu saja Ustadz pertanyaan dari... Coba diulang nomor 4. Yang keempat, apakah upaya mengembalikan satu kekuasaan Islam di masa yang akan datang itu memungkinkan seperti yang dilakukan oleh teman-teman di Hizbut Tahrir? Ini kemauan sementara pertanyaan dari jamaah kepada Ustaz Hajrianto, kami persilakan untuk memberikan jawaban. Wah, ini pertanyaannya hebat-hebat ini dari Ngawi ini ya. Pertanyaannya hebat-hebat dan berat-berat ya. Berat-berat, tapi saya ingin minta maaf tadi. Ya, saya tadi memang agak bertanya-tanya, agak pangling. Saya kan beberapa kali ke Ngawi. Loh kok yang muncul di surat di saya itu sambutan pengantar dari Bapak Ketua PDM, Pak Kiai Haji Ramadan Aka. Tapi kok yang keluar sepertinya bukan. Tapi karena saya tidak memperhatikan, oh jangan-jangan beliau sekarang kembali muda lagi. Pak Mastur Abbas, ya Pak Mastur Abbas, Pak Sekretaris yang tadi menyampaikan. Oke, terima kasih. Yang pertama Bapak Budi Sunaryanto, SMA Muhammadiyah 2 Ngawi. Ya, seperti saya sampaikan tadi, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, setelah Perang Dunia Pertama dan kemudian sampai Perang Dunia Kedua, negara-negara yang dulu dalam satu pemerintahan, dalam satu kekuasaan, terakhir itu kekuasaan Ottoman, kebetulan Turki Utsmani ini bukan Arab, ya, melainkan orang Turki. Orang Turki itu ada unsur Asia Tengah, ada unsur Mongolia. Jadi di situ ada unsur-unsur dari keturunan Genghis Khan juga, ya. Seperti yang nanti di Mughal, Kesultanan Mughal, ya. Bahkan temuan terakhir katanya kalau bayi itu lahir ada puhnya di paha itu hitam atau biru, itu katanya darah Mongol yang masih keturunan Genghis Khan, ya. Ya, intinya saya ingin mengatakan Turki itu bukan Arab, Ajam, ya, dia orang Ajam. Jadi sekian ratus tahun, sekian abad Arab itu di bawah Ottoman, ya. Di bawah Ottoman. Nah, satu negara, tapi karena pecahnya itu juga bukan hanya faktor dari luar saja, Pak Budi Sunaryanto, tapi juga faktor internal, perpecahan di dalam. Ada negara-negara yang ingin memerdekakan dirinya dari kekuasaan pusat. Nah, ada macam-macam, ada soal faktor keadilan, faktor misalnya kebebasan, faktor ekonomi, ya. Negara yang sangat besar, kalau kemudian tidak bisa membangun pemerataan, tapi ada yang kaya, ada yang miskin, ada daerah-daerah kawasan yang kaya raya, ada daerah yang makan saja susah, ya itu akan terjadi perpecahan dari dalam. Nah, lalu kemudian pecah. Arab saja menjadi 22 negara.
Saya tadi kan sudah katakan, ini belum yang menjadi pecah di kawasan Asia Tengah dan Eropa. Kan menjadi ada Bosnia, ada Kosovo, ada Turki, ada Kroasia, ada Rumania, ada Bulgaria. Ada macam-macam. Nanti banyak sekali itu nanti perjanjian-perjanjian seperti perjanjian Lepanto antara Soviet dengan Turki dan sebagainya ya, yang membagi-bagi wilayah itu. Nah, kemudian pokoknya setelah keruntuhan Ottoman itu pecah. Nah, jangankan soal ini, di antara negara-negara yang pecah saja sekarang ini perang. Pak Budi Sunaryanto tentu mengikuti berita bagaimana Libya. Sekarang Libya, Mesir menyerbu sana, Turki menyerbu sana, perang. Yaman, Arab Saudi menyerbu Yaman. Nah, lalu ada Arab Saudi bersama-sama dengan Uni Emirat Arab dan Mesir menjatuhkan sanksi kepada Qatar. Pesawatnya nggak boleh terbang menuju negaranya, bahkan nggak boleh lewat udaranya. Arab Saudi dan Iran juga sudah ancam-ancaman terus. Ya. Wah, itulah keadaan dunia Arab, Bapak Ibu sekalian. Ya, sudah punya musuh namanya Israel, tapi di antara negara-negara Arab juga bukannya rukun, tetapi malah konflik. Bukan hanya konflik, perang, bahkan dengan pesawat-pesawat tempur. Nah, jadi mungkin tema yang dibuat Pak Samsudin itu juga terlalu ambisius, ya, titik emas kebangkitan Islam, ya. Karena itu ya berbeda. Seperti itu tadi, kenapa mufti Mesir berbeda? Ya karena ini sudah masuk berbagai persoalan. Ada soal kebudayaannya, ada soal agamanya, ada soal akidahnya, tapi ada soal politiknya. Wah, kalau saya ceramah sebagai duta besar, wah panjang lagi tuh analisis soal ini. Nanti kalau sudah pulang saya ke Ngawi lagi, peta dunia Islam itu seperti apa. Wah ini nggak sederhana. Ya, orang Turki juga ada yang tidak setuju. Sekarang kan zamannya memang zaman begini, jadi susah kalau mau mencari semua setuju. Ya pasti ada yang setuju, ada yang tidak. Ya namanya juga sudah eranya udah berubah. Perubahan inilah yang juga harus diikuti oleh warga Muhammadiyah, termasuk di dalam Ngawi. Perubahan sosial, perubahan politik, perubahan kebudayaan ikuti terus. Di Indonesia kan juga berubah. Dulu kerajaan, sebelum masa kemerdekaan kan kerajaan. Nah, setelah kemerdekaan berubah jadi nation state. Dulu yang menjadi presiden atau raja, ya anaknya raja yang jadi putra mahkota. Sekarang demokrasi, ya pemilihan umum. Ya, ini namanya perubahan. Tidak tahu nanti sekitar 50 tahun lagi apakah dengan cara pemilihan umum seperti ini terus. Ya nggak tahu, bahwa alam. Nah, ini yang harus dipelajari. Maka dari itu penting ilmu politik, ilmu sosiologi, ilmu antropologi, ilmu hukum, ilmu tata negara, di samping tentu saja ilmu agama yang menjadi fondasinya itu menjadi sangat penting. Jadi tidak bisa dijawab dalam satu kalimat kenapa mufti Mesir menentang itu, tidak setuju. Ya begitu. Lawan-lawan politiknya Erdogan, Presiden Recep Tayyip Erdogan di Turki juga banyak yang nggak setuju, lalu mengatakan itu cuma pencitraan, cuma pencitraan biar nanti karena sebentar lagi akan pemilu biar mendapatkan dukungan oleh umat Islam. Gitu-gitu ya. Jadi kompleks sekali, kompleks sekali. Dulu ketika Atatürk membuat Masjid Hagia Sophia dirubah jadi museum, itu juga demi untuk mendapatkan dukungan politik. Nah, jadi macam-macam. Kalau saya sih ya menyambut dengan baik, ya tapi jangan terlalu ambisius.
Seakan-akan ini sebagai titik itu. Yang penting setelah jadi masjid, nanti yang mengisi sholat Jumat, sholat ada enggak, gitu kan? Ya itu masih perlu dilihat. Sekarang mungkin masih semangatnya, antusiasme yang tinggi. Nah itu kalau memulai biasanya gampang. Seperti kita mengadakan apa? Sholat subuh bersama sekabupaten Ngawi. Wah, coba nanti bertahan berapa lama? Itu kan semangat. Ini mempertahankan giroh, mempertahankan semangat itu. Jadi Pak Budi Sunaryanto, Mesir dengan Turki sekarang sedang crash, ya. Kasus Libya sekarang Turki udah mengirimkan Mesir mengirimkan tentara ke Libya, Turki juga mengirimkan tentara ke Libya, juga di Yaman. Waduh, pokoknya kalau soal dunia Timur Tengah, saya kebetulan sekolahnya itu tentang Middle East, ya, tentang Timur Tengah. Ya sangat kompleks, yang tidak sederhana. Oke, yang kedua Pak Hanafi, ya itu tadi Erdogan dibilang dikatakan akan membebaskan Palestina. Sekarang ini dunia Islam itu yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel itu hanya 3 negara. Pertama, nomor 1, bahkan karena yang paling lama Turki. Yang kedua Mesir, dan yang ketiga Yordania. Indonesia itu termasuk hebat, sampai hari ini tidak mau membuka hubungan diplomatik dengan Israel sampai terbentuknya negara Palestina yang merdeka. Sekarang 3 negara itu punya hubungan diplomatik. Tuker-tukeran duta besar itu artinya punya hubungan diplomatik, bersahabat erat. Bukan hanya berdagang, berhubungan secara politik. Nah, jadi ya namanya politik itu ya nggak lurus-lurus saja. Kalau Muhammadiyah ini kan lurus-lurus saja, lempeng-lempeng saja kan. Muhammadiyah itu lempeng-lempeng saja. Apa yang dikatakan yaitu yang dikerjakan, apa yang dipikirkan yaitu yang dikerjakan, lurus-lurus saja. Tapi kalau sudah politik itu wah siksaknya banyak, liku-likunya banyak. Ada yang pidato untuk mendapatkan dukungan politik dan sebagainya. Ada yang pidatonya arahnya begini-begini, tapi ada kepentingannya. Nah, jadi ya kita lihat saja yang akan terjadi. Ya seperti Iran misalnya, Iran itu hampir setiap hari kan pernyataannya akan membumi hanguskan Israel, akan membebaskan Al-Quds, akan ini. Tapi apakah ada berita sebutir peluru menuju ke sana? Ya coba aja dilihat, gitu kan. Ini retorika. Ya tentu saja kita berharap itu dapat dilakukan. Tetapi kalau namanya membebaskan Palestina, ya bangsa Palestina yang berada pada posisi paling depan, nomor 1. Nah itu yang perlu dipahami. Jadi yang ingin saya katakan, ya dunia Arab itu sangat kompleks, ya sangat kompleks, rumit, ya tidak sederhana. Ya saya yang sudah mempelajari Middle East Studies, ya studi tentang Timur Tengah, dan sekarang malah tinggal di sini hampir 2 tahun, saya juga belum bisa memahami bagaimana sebetulnya peta politik di dunia Arab ini. Antar mereka juga masih sering sekali bentrok, bukan hanya bentrok kata-kata, tapi seringkali bentrok dengan senjata. Seru, jadi tidak simpel. Yang ketiga Pak Mukti Wibowo, ya itu tadi. Jadi persaingan untuk memperebutkan kepemimpinan. Jadi setelah runtuhnya Ottoman, maka lepaslah dari Turki Utsmani, dari kekuasaan Ottoman, masing-masing merdeka. Tadinya cuma 1 provinsi,
provinsinya Ottoman menjadi 22 negara merdeka, punya presiden, semuanya punya presiden, semuanya punya perdana menteri, semuanya punya parlemen, semuanya punya kabinet. Dan kemudian persatuan dan kesatuan belum bisa diwujudkan. Bahkan di antara 28 negara itu ditambah dengan negara-negara Islam di sekitarnya masih punya ambisi untuk memimpin wilayah Timur Tengah sebagai wilayah geopolitik. Jadi ada persaingan pengaruh. Arab Saudi sekarang yang kuat secara ekonominya sebetulnya kan Arab Saudi, Iran, Turki. Ya, ini kekuatan tiga besar di Timur Tengah dan dunia Arab yang memperebutkan pengaruh. Dulu Mesir, tapi Mesir sekarang juga terpuruk secara ekonomi berat, tapi sekarang sudah mulai mau bangkit lagi, tapi sudah mulai berani perang lagi juga. Antara lain perang dengan Turki di Libya dan di Yaman. Ya, bersaing. Iran negara penghasil minyak terbesar yang kedua, tapi dengan konfliknya dengan Amerika, dia dijatuhi sanksi, nggak boleh jual minyak, ya ekonominya jadi berat, masing-masing berpengaruh. Nah, itulah yang kemudian ada istilah perang proksi. Di wilayah Timur Tengah ini banyak yang menjadi ajang perang proksi. Nanti kalau sudah pulang saya ke Ngawi, nanti kita diskusi tentang perang proksi di Timur Tengah, di dunia Arab. Panjang ceritanya. Terakhir Pak Mastur Abbas, Pak Abbas, apakah untuk mengembalikan kekuasaan Islam apa seperti HTI? Ya tidak, karena sekarang eranya sudah berubah. Eranya sudah berubah. Sekarang kan eranya era demokrasi. Di negara-negara Arab ini sekarang juga ada yang melaksanakan pemilu, kecuali yang kerajaan. Yang masih kerajaan itu seperti Arab Saudi, Jordania, Maroko, negara-negara Arab Teluk seperti Kuwait, Qatar, Emirat Arab, Oman. Nah, itu kerajaan. Yang jadi raja ya harus anak raja, putra mahkota, nanti menjadi raja. Ya, raja-raja. Yang lain, negara Arab yang lain, republik. Ada dipakai pemilihan umum seperti Mesir, Lebanon, Suriah, Jordan itu kerajaan juga, Aljazair, Sudan, Tunisia, itu republik. Memilih presidennya dengan pemilu. Ada yang pemilunya betul-betul pemilu demokratis, ada juga yang pemilu-pemiluan. Pemilu-pemiluan. Ya, macam-macam. Nah, itu harus analitis lagi. Nah, karena itu kalau ingin mengembalikan kekuasaan, ya dengan pemilu. Karena sekarang memang pemilu. Ya, maka dari itu orang harus tampil. Kalau mau menjadi pemimpin di sebuah negara demokrasi, untuk berkuasa, ya harus ikut pemilu. Dan untuk menang dalam pemilu, dia ya harus dipilih dengan suara yang paling banyak. Dan untuk dipilih supaya mendapatkan suara yang paling banyak, golongannya sendiri saja tidak cukup. Mesti harus bekerja sama dengan golongan yang lain. Dan karena itu harus menampilkan dirinya sebagai pemimpin yang besar dan luas dukungannya. Nggak cukup didukung oleh sukunya sendiri, tidak cukup didukung oleh ikatan-ikatan yang lain yang cuma dirinya sendiri, ikatan sempit, tapi harus ikatan yang luas. Nah, karena itu untuk berkuasa memerintah sebuah negara ya lebih kompleks lagi. Ya, tidak bisa dengan cara mau memberontak, setelah memberontak mau apa? Nanti diberontak lagi oleh yang lain. Karena harus dengan cara pemilu, demokrasi. Dalam pemilu itu seperti dulu kita suka menuntut dan berteriak-teriak, harus luber jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Gitu kan.
Ya karena itu ya harus berjuang seperti itu. Jangankan berkuasa, mau jadi Bupati Ngawi saja kan harus melewati pilkada kan. Nah untuk pilkada, kalau ada calon dari Muhammadiyah, ya kalau cuma didukung oleh warga Muhammadiyah saja kan tidak cukup. Nah, harus didukung oleh yang lain juga. Supaya menjadi peraih suara mayoritas. Nah itu berjuang. Nah alatnya apa? Ya partai politik. Kalau mau berkuasa ya partai politik, instrumennya. Nah kalau kita Muhammadiyah kan sudah memutuskan bahwa Muhammadiyah bukan partai politik. Muhammadiyah tidak melakukan kegiatan-kegiatan politik praktis. Dan juga tidak punya afiliasi dengan kekuatan politik manapun juga. Kan gitu kan. Ya Muhammadiyah itu seperti ditegaskan dalam anggaran dasar Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan tajdid. Ya, gitu kan. Jadi Muhammadiyah adalah gerakan Islam, Islamic movement. Yang kedua, gerakan dakwah, dakwah movement. Dakwah itu yang mengajak secara persuasif. Dakwah. Yang ketiga, gerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Memerintahkan yang baik dan mencegah yang mungkar. Dalam semangat amar ma'ruf nahi mungkar, mengingatkan kalau ada yang salah, ya cuma mengingatkan saja dan memerintahkan yang baik. Amar ma'ruf nahi mungkar, kritis. Yang ketiga, gerakan tajdid, pembaruan. Nah, karena pembaruan maka ya harus modern. Maka Muhammadiyah harus tampil menjadi gerakan yang modern. Ini pengajian secara virtual. Wah ini modern ini, Muhammadiyah Ngawi ini nggak main-main ini modern. Tinggal dilanjutkan dengan modernisasi yang lain-lain sehingga Muhammadiyah menjadi gerakan yang modern. Masjidnya juga menjadi masjid yang bagus dan modern. Saya itu bermimpi bagaimana setiap PDM itu mempunyai masjid di setiap kabupatennya masing-masing, itu masjid yang menjadi ikon gerakan Islam yang mencerminkan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, gerakan dakwah, gerakan amar ma'ruf nahi mungkar, dan gerakan tajdid yang bersemangat pembaruan dan modern. Masjid yang bagus, bersih, peralatannya modern, infrastrukturnya modern, yang menjadi ikon di kabupaten itu. Hagia Sophia jauh ya. Ya kita membuat saja Hagia Sopa di PDM kita masing-masing. Syukur di kecamatan-kecamatan. Kita cari tanah wakaf, kita bangun masjid, kita danai sendiri dengan kemampuan infak, sedekah, zakat dan sebagainya dari kita. Wah, insya Allah. Itu kalau bisa kita wujudkan. Ketika Muhammadiyah berhasil dan mampu mendanai sendiri gerakan-gerakannya, gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid tadi, itu yang saya ingin dan saya berani mengatakan itu titik emas kebangkitan Islam. Itulah titik emas kebangkitan Islam. Harapan saya yang paling besar itu tidak pada negara-negara tertentu dan kekuatan-kekuatan tertentu yang tadi banyak kita diskusikan. Harapan terbesar yang ada di benak saya itu adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah inilah titik emas kebangkitan Islam. Kalau kita sungguh-sungguh mengelola organisasi ini dengan sebaik-baiknya dan kemudian kita mampu mengembangkannya semaksimal dan seoptimal mungkin, ya insya Allah Muhammadiyah itu sebenarnya sudah on the right track, tapi memerlukan kesabaran, ketekunan, dan percaya diri. Jangan silo dengan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pihak lain atau oleh orang lain. Jangan gampang silo, jangan gampang ngumun, ojo ngumunan, ojo kagetan, dan sebagainya itu. Tapi sebetulnya apa yang dilakukan Muhammadiyah itu sudah on the right track, sudah pada track yang benar. Tinggal diperlukan kesabaran dan ketekunan. Karena memang tugas kesejahteraan dari kita.
Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih Pak Kiai Ramadan Aga dan Pak Sekretaris Pak Abbas serta Pak Samsudin, dan saya mengatakan kebahagiaan dapat bersilaturahim dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian segenap keluarga besar Muhammadiyah Kabupaten Ngawi. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita sekalian untuk li'i'la'i kalimatillah hiyal ulya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ustadz Tohari yang pada malam hari ini telah berbagi ilmu kepada kita semuanya. Dan kita tunggu kehadiran panjenengan di Ngawi. Monggo mengke kalau sudah pulang ke Indonesia bisa langsung mampir ke Ngawi, mboten usah ke Karanganyar terlebih dahulu. Ya, terima kasih untuk jamaah sekalian. Untuk kajian pada malam hari ini, karena waktu sudah menunjukkan pukul 21:27 dan jamaah yang dirahmati Allah ini juga sudah berlarut malam. Mari kajian pada malam hari ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami atas nama pembawa acara mengucapkan mohon maaf apabila ada khilaf dalam menuturkan dan membawa acara pada malam hari ini. Dari kami billahi fisabil haq fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya.